teman-teman semua, yuk baca Manur Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Minggu 24 April 2022, Minggu Paskah kedua. Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Bersama Bening di Salatiga. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu Paskah kedua. Hari Minggu Paskah kedua disebut juga sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sebagaimana diminta oleh Yesus sendiri kepada Santa Faustina dalam wahyu pribadi, hendaknya pada minggu kedua Paskah dijadikan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Banjir disebabkan tersumbatnya parit, padahal himbauannya tak pernah jemu. Yesus berdiri di tengah para murid, katanya, "Damai sejahtera bagimu." Saudari-saudara, kita mendengar Injil bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid dan selanjutnya bersama juga dengan Thomas. Menarik untuk kita renungkan, kita runutkan bagaimana kisah Paskah dalam Injil Yohanes. Mulai dari murid yang dikasihi hingga berujung pada Thomas. Tentang murid yang dikasihi, dikatakan bahwa ketika dia melihat kain yang tergeletak itu, dia percaya. Hanya melihat kain yang tergeletak, murid yang dikasihi itu percaya Yesus bangkit. Selanjutnya tentang Maria Magdalena. Dia menangis, lalu ia mendengar suara Tuhan yang memanggilnya dengan nama Maria. Disitulah dia mendengar, juga dia melihat, dia percaya bahwa Yesus bangkit, kemudian dia mewartakan, "Aku telah melihat Tuhan." Selanjutnya kepada para murid tanpa Thomas. Yesus datang kepada mereka, menyapa dengan suara, juga menunjukkan kepada mereka bekas luka tangan dan lambung. Para murid melihat, percaya, lalu mewartakan kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas dalam keraguan, ia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku luka itu, aku tidak percaya." Tuhan datang, lalu menunjukkan kepada mereka, menyapa mereka. Dan kepada Thomas ia meminta untuk mencucukkan jari ke dalam lambung dan bekas luka itu. Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Gerak-geriknya terlihat sedikit kaku, mungkin karena lama tidak bertemu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian pun aku mengutus kamu. Menarik, kepada murid yang dikasihi, hanya kain yang tergeletak, percaya Yesus bangkit. Maria Magdalena mendengar suara, melihat Yesus, percaya Yesus bangkit. Kemudian, kepada para murid, Yesus hadir. Mereka melihat, mereka mendengar suara, mereka melihat bekas luka. Mereka percaya Yesus bangkit. Kepada Thomas, Tuhan menantang, "Ayo taruh tanganmu di bekas lukaku." Tanpa menyentuh, Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Menarik, menjelang ujung kisah Paskah itu,
kita mendengar penulis Injil menulis begini. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Siapakah mereka itu? Yaitu kita semua yang saat ini merayakan Paskah. Kita tidak melihat kain yang tergeletak. Kita tidak mengalami seperti Maria Magdalena. Kita tidak mengalami seperti para murid yang melihat bekas luka. Kita juga tidak seperti Thomas yang mencucukkan jari ke bekas luka itu. Tanpa bukti-bukti itu semua, kita percaya Kristus sungguh bangkit. Itulah kita, orang yang berbahagia. Walaupun tanpa memandang, tanpa mendengar suara, tetapi aku percaya Tuhanku sungguh bangkit. Apabila tidak didukung biaya, kemungkinan besar bisa kalah. Karena melihat aku engkau percaya, yang tak lihat percaya bahagialah. Itulah manusia Paskah. Dia yang sungguh percaya Tuhan bangkit, walaupun secara indera dia tak bisa merasakan. Selamat merayakan kerahiman ilahi. Aku percaya Tuhan sungguh bangkit. Maka aku berbahagia. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berhari Minggu sambil mensyukuri boleh beriman pada Yesus walau tak pernah melihatnya. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Terima kasih, berkah dalam.